Nah, jadi apa sih itu coping? Nah, coping itu merupakan sebuah proses ya, proses seseorang untuk menyelesaikan permasalahan eksternal maupun internal yang dianggap mengganggu keseharian. Coping itu sendiri tuh terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, problem focus coping, emotional focus coping, dan terakhir spiritual focus coping. Nah, pada video ini kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, jangan di-skip dan hope it helps. Pertama-tama kita akan membahas mengenai problem focus coping, yaitu sebuah cara untuk mengatasi masalah itu sendiri. Jadi misalnya ini ada seorang yang bernama Yabes. Nah, dia ini punya masalah yaitu mobilnya mogok dan tidak bisa bergerak. Jika Yabes menggunakan problem focus coping dengan benar, dia akan memanggil seorang montir ke tempatnya untuk membantunya memperbaiki mobilnya. Akan tetapi, jika dia menggunakan strategi coping atau cara yang salah, dia akan melakukan hal yang bisa merugikan orang lain, yaitu meninggalkan mobil lamanya dan mencuri mobil orang lain. Emotion focused coping, yaitu cara seseorang mengatasi stres dengan meregulasi emosinya yang sedang berantakan. Kita ambil contohnya yang tadi ya. Ada seseorang yang bernama Yabes. Di jalan mobilnya itu mogok, terus nggak bisa jalan, dan dia jadi frustasi. Jika Yabes menggunakan emotion focused coping dengan baik, ia akan memperbaiki emosinya dengan cara menarik nafas dalam-dalam, mencari tempat untuk menenangkan dirinya, membeli secangkir kopi, menatap senja, dan merenungkan segala yang terjadi dalam hidupnya. Jika menggunakan fokus coping yang kurang efektif, jadinya seperti ini. Spiritual focus coping. Hal ini hampir sama dengan emotional focus coping, akan tapi cara yang digunakan lebih melihat kepada hal-hal positif dalam suatu masalah dan juga melibatkan hal-hal religius. Biar kalian gak pusing, kita pakai contoh yang sama deh. Yabes mobilnya mogok, tidak bisa jalan dan merasa frustasi. Nah, jika Yabes menggunakan spiritual coping dengan baik, maka ia akan berdoa dan merasa bahwa ini adalah ujian dari Tuhan untuk menguatkan dirinya. Akan tetapi, jika ia menggunakan jenis coping yang salah, maka yang terjadi akan seperti ini. Dasar Tuhan gue nggak bisa ya begini-begini terus ya. Aduh, gimana sih? Itu terlalu Self-care merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk menjaga diri dan memenuhi kebutuhan jasmani dan juga mental. Berbeda dengan coping yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah. Self-care dipakai untuk menjaga diri dan menjauhi diri dari hal-hal yang berpotensi menjadi sebuah masalah. Sebenarnya ada banyak cara melakukan self-care, tapi kita memilih beberapa cara yang bisa kalian terapkan langsung dan praktis. Cara ini memfokuskan seseorang untuk mengatur dan membagi waktu-waktunya untuk kegiatan sehari-hari. Kamu bisa membagi kegiatan kamu menjadi 4 bagian, yaitu sasaran, prioritas, perencanaan, dan fleksibilitas. Nah, kita ada contoh tabel yang bisa membantu kalian dalam time management. Ini dia. Selanjutnya adalah self-monitoring, yaitu cara seseorang menjaga pola hidupnya dengan cara mencatat kegiatan, jadwal tidur, dan juga emosi yang ia rasakan pada hari itu. Nantinya, dari catatan tersebut, ia bisa mengevaluasi dan memperbaiki apa saja yang kurang dari pola hidupnya. Dari cara-cara yang sudah disebutkan, kamu mungkin bisa mencegah masalah-masalah yang akan membuat kamu stres jika dihadapi. Kami juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, jika kalian sudah melakukan hal ini dan merasa sudah lebih baik dan bisa lebih produktif, kalian juga harus ingat bahwa istirahat itu penting ya. Kasih waktu juga untuk kalian bermain, bersosialisasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang kalian senangi.
Oke teman-teman, jadi segitu aja yang bisa kami sampaikan ya. Jadi dari video ini kami harap buat kalian yang sering stres bisa melakukan coping yang baik dan juga membiasakan melakukan self care ya. Thank you for watching. Hope we meet again in next video and bye bye.